sekitar 30 mahasiswa ya. Sebentar saya cek presensi. Dari 28 mahasiswa. Kita mulai perkuliahan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi dalam mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar kelas 1A RPL. Mari kita awali perkuliahan dengan terlebih dahulu berdoa sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Ya teman-teman sekalian, pada hari ini 13 Juli 2024 sesuai dengan sepada, setelah 2 minggu sebelum minggu ini, teman-teman mendapatkan surat pengantar untuk proyek lapangan, dan sampai minggu lalu teman-teman waktu khusus saya alokasikan buat berkoordinasi bersama teman satu kelompok untuk melakukan proyek ke sekolah. Hari ini adalah pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester. Harapan saya pada hari ini teman-teman yang sudah terjun ke sekolah, walaupun sebetulnya masih ada waktu ya, karena UAS masih awal Agustus, seperti halnya kelas 1C tadi jam 1, bisa sharing atau bercerita tentang pengalaman maupun aktivitasnya pada saat proyek ke sekolah. Tadi di kelas 1C yang jam 13.00 mereka ada 3 kelompok yang mewakili dari sekian banyak ya. Ada yang satu berupa pelatihan Excel. Nah ini menarik karena belum pernah. Yang pernah pelatihan Word. Nah ini Word sudah bisa, sekarang Microsoft Excel untuk berbagai kebutuhan, menyusun tabel, kemudian menginput nilai, menyusun GOP misalkan, dengan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Excel kan bisa dimasukkan formula atau rumus ya, yang akan membantu dalam proses administrasi pembelajaran. Kelompok kedua mempresentasikan tentang bagaimana membuat presentasi dengan Canva. Kita tahu aplikasi Canva ya, bisa diakses online, canva.com adalah aplikasi desain yang saat ini paling powerful ya. Bisa desain grafis untuk berbagai keperluan, bikin surat, bikin proposal, bikin CV atau portofolio, bikin presentasi, kemudian juga untuk animasi bisa, video bisa, bahkan bikin web juga bisa. Itu kelompok kedua lebih ke presentasi dengan Canva. Kemudian kelompok ketiga, kelas 1C tadi, membuat alat permainan edukatif yang belum dimiliki di sekolah itu. Yang tadi kelompok pertama posisinya di Kendal, kelompok kedua di Kebumen, kelompok ketiga di Jepara. Membuat alat permainan edukatif untuk pengenalan atau pembelajaran seni dan budaya. Jadi bikin wayang dari kardus yang digambar, ditempel, menciptakan tokoh-tokoh pewayangan sehingga mengenalkan peserta didik atau murid terhadap seni dan budaya Jawa. Nah, kita ingin dengar dari kelas 1A ini, adakah insight itu istilahnya pencerahan yang dihasilkan dari tugas proyek lapangan ini. Saya berharap teman-teman tidak over ini ya, karena kadang beberapa dosen ngasih tugas semua gitu ya. Memang dari Kemendikbud melalui Ditjendikti itu mendorong semua perguruan tinggi untuk project based learning, teman-teman. Jadi kalau banyak tugas itu maknanya dalam hal mewujudkan project based learning. Tidak semua dosen sih,
masih ada beberapa yang UASnya mengakses soal, kemudian teman-teman mengerjakan, kemudian mengupload hasil pengerjaannya. Kalau itu kan evaluasi model zaman dulu, jadi zaman saya kuliah dulu ya sudah begitu. Tapi kalau proyek itu maknanya dengan melakukan sebuah aktivitas sejatinya sedang belajar untuk memahami dan menguasai materi itu, termasuk materi pembinaan kompetensi mengajar. Ya, saya persilahkan kelompok teman-teman kiri ada juga yang kelompok. Monggo Bunda Nabila. Saya Pak dari kelompok 4. Oke. Sudah buat laporannya Bapak, apakah boleh bisa kalau bisa dipresentasikan? Kalau sudah ready bisa share screen. Oke. Kalau belum bercerita saja. Sudah jadi Pak laporannya? Ya. Bagi yang sudah join, teman-teman jangan lupa presensi mandiri di Spada. Ini Pak, hasil proyek lapangan kelompok 4 yaitu membuat alat permainan edukatif dari bahan bekas di TK PGRI Pelem, Simo. Oke Mbak, itu kami layar menu yang sebelah kiri bisa dilipat nggak ya? Di close, kemudian diperbesar, di zoom pakai mana persentasenya, pakai kontrol juga bisa, kontrol plus. Di ini dibesarin Pak? Dibesarin lagi sampai pol lagi, ya sudah. Udah besar Pak. Oke. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Nabila Aulia Khansa, Bunda Widi, Bunda Lili. Daftar pertanyaan wawancara dengan Kepala TK PGRI Pelem. Pertanyaan yang pertama yaitu, berapa lama Ibu mengajar di TK PGRI Pelem? Saya mengajar sejak tahun 2013. Yang kedua, kendala apa yang Ibu rasakan selama mengajar di TK PGRI Pelem? Sarana pembelajaran alat permainan edukatif atau APE yang masih kurang. Yang ketiga, apa kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh siswa di TK PGRI Pelem? Kelemahan siswa di TK PGRI Pelem yaitu berhitung dan mengenal huruf, sedangkan kelebihannya yaitu mengenal warna. Yang keempat, apakah Ibu pernah menggunakan alat permainan edukatif yang inovatif untuk pembelajaran? Pernah menggunakan alat permainan edukatif, akan tetapi tidak permanen. Yang nomor 5, apakah di sekolah terdapat bahan bekas yang bisa digunakan untuk membuat alat permainan edukatif? Di sekolah TK PGRI Pelem tidak terdapat bahan-bahan bekas untuk pembuatan APE. Yang keenam, apakah boleh jika kita membantu membuat alat permainan edukatif dengan bahan bekas? Sebagai kepala di TK PGRI Pelem, mewakili teman-teman kami dengan senang hati jika akan dibuatkan APE. Ini adalah hasil analisis hasil wawancara. Setelah kami melakukan wawancara dengan Kepala TK PGRI Pelem, kami mengambil kesimpulan bahwa terdapat permasalahan dalam kesediaan sarana pembelajaran di lembaga, yaitu yang pertama, ketersediaan alat permainan edukatif yang tidak sesuai dengan jumlah anak. Selanjutnya, alat permainan edukatif yang kurang mengasah pada perkembangan kognitif dan bahasa.
terdapat alat permainan edukatif yang hanya sekali pakai. Implementasi proyek perubahan. Setelah melihat permasalahan tersebut, di atas kami berinisiatif untuk membantu TK PGRI Pelem dalam pembuatan alat permainan edukatif atau APE yang mampu mengasah pada aspek perkembangan anak. Kesimpulannya yaitu pembuatan alat permainan edukatif di TK di sekolah sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan dengan adanya alat permainan edukatif yang ada di sekolah sangat berdampak positif untuk siswa. Siswa akan lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan akan cenderung lebih mudah diterima oleh siswa. Alat permainan edukatif merupakan media pembelajaran yang sangat efektif dan membantu guru dalam pembelajaran. Selain itu, dengan adanya pembuatan alat permainan edukatif, kita juga akan lebih meminim pengeluaran dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar lingkungan kita, sekaligus dapat mengurangi sampah anorganik. Dan besar harapan kami setelah melakukan observasi dan pembuatan alat permainan edukatif ini dapat membantu kegiatan belajar mengajar di TK PGRI Pelem agar lebih mudah dan menyenangkan. Untuk lampirannya ada dokumentasi di depan identitas sekolah. Ini dokumentasi dalam wawancara, dokumentasi tahap pembuatan, ada alat dan bahan. Ini langkah-langkahnya. Ini kami membuat alat permainan edukatif, yaitu mengenalkan warna, karena kelebihannya tadi mengenal warna anak-anaknya. Terus untuk kelemahannya yaitu pada segi bahasa huruf. Ini kita mengenalkan dari ayah, ibu, adik, anggota keluarga. Habis itu segi berhitungnya angka 1, 2, 3, 4 mengurutkan dari besar ke kecil. Ini untuk geometri bisa dimasukkan, bisa dilepas, bisa dimasukkan sesuai bentuknya. Terus ini mengenalkan makanan sehat. Ada susu, karbohidrat, protein, buah. Terus ini menjahit untuk motorik halusnya, menjahit baju. Ini untuk berhitung, ini bisa ayamnya bisa dimasukkan sini atau sapinya sesuai huruf ini bisa dihapus dan di spidol, bisa dipakai spidol dihapus karena ini pakainya ada lakban jadinya bisa dihapus. Dan ini hasilnya. Sudah, Pak. Sudah? Oke, sampun Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bunda Nabila dan teman-teman yang proyek lapangan di TK Pelem, Kabupaten mana masuknya ya? Kabupaten Boyolali. Boyolali. Saya searching barusan Kecamatan Pelem nih banyak ternyata di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur ada beberapa. Okay. Baik, menarik alat permainan edukatifnya tadi tentunya menambah koleksi ya APE yang sudah dimiliki dan sepintas tadi ada unsur inovasi di dalam APE yang dikembangkan. Terima kasih dan selamat untuk teman-teman di kelompoknya Bunda Nabila dan lainnya yang sudah proyek lapangan. Nanti di akhir pertemuan kita akan bahas itu meningkatkan kompetensi pembelajaran di bagian yang mana. Oke, kita lanjut untuk teman-teman kelas 1A melihat juga karya yang kelompok lain yang sudah raise hand. Bunda Nur Afifah, monggo. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Mohon maaf, ini untuk sunscreennya ada sedikit kesalahan, ada gangguan. Kalau minta tolong untuk dikirim ke Bapak, bisa nggih? Dicoba dulu, saya nanti bukakan. Oke, baik Pak, terima kasih. Kedap sinyalnya agak muter-muter. Ya. Maaf Bapak, mau menambah yang Mbak Nabila tadi mungkin sambil menunggu dari Bunda Nur Afifah, bisakah? Ya mungkin kalau tadi kan kita kan bertiga ya Bapak ya, cuman ketika pas hari H kita kunjungan ke sekolahan itu, qadarullah satu dari anggota kita itu sedang diuji sakit gitu. Jadi kita bagi tugas untuk yang ketika kita kunjungan itu cuma berdua lah. Yang satu ketika udah sehat baru yang bantu untuk pembuatan laporannya itu tadi. Jadi kita di situ tadi cuma tercantum atau terlihat 2 orang gitu, karena yang satunya lagi sakit pas saat kita kunjungan gitu. Terima kasih Bapak. Oh iya, baik. Iya, nggak apa-apa. Oke, sudah dikirim. Sudah Pak. Oh iya, baru masuk. Sebentar, saya download dulu. Sebentar, saya share screen. Sudah. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Bu Afif, beserta Bu Yani, Bu Irma, Bu Aska, dan Bu Yosi. Kami berlima Bapak. Jadi lokasinya ada di daerah Demak. Kita mengambil di TK Mardirini 2. Ini tempat sekolahannya. Ya, sudah. Jadi di sini kita mengambil tema membuat brosur PPDB menggunakan metode Canva. Oke. Bisa selanjutnya, Pak. Ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Tahun berapakah TK Mardirini 2 berdiri? Ada berapa guru yang mengajar? Kendala apa yang ada di TK Mardirini 2? Berapa jumlah bunda yang mengajar di TK Mardirini 2? Metode apa yang digunakan di TK Mardirini 2 dalam proses pembelajaran? Kemudian nomor 4, apakah di lembaga mempunyai sarana dalam meningkatkan kemampuan IT? Yang ketujuh, upaya apa yang sudah dilakukan oleh lembaga untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam bidang IT? Yang kedelapan, apa yang Anda pelajari selama belajar IT? Dan yang terakhir, bagaimana pengalaman Anda selama belajar IT? Selanjutnya, Bapak. Oke, yang selanjutnya adalah TK Mardirini 2 berdiri pada tahun 1975 yang beranggotakan 3 guru. Yang pertama sebagai kepala sekolah adalah Bu Ike, kemudian ada Bu Sri, dan ada Bu Yani. Yang ketiga, keterbatasan peserta didik karena di wilayah di TK Mardirini 2 dijadikan sebagai kampung KB atau keluarga berencana. Jadi memang ada keterbatasan keterbatasan keturunan atau anak-anak kecil dalam dikit ya. Ya, nggih.
Yang selanjutnya akses internet yang kurang memadai, memang agak sulit internet di tempat tersebut. Kami bahkan harus mengulang-ulang kembali internetnya karena memang agak susah. Yang ketiga, kurang mempunyai tenaga pendidik dalam bidang IT. Kami mulai mengajar sejak tahun 2021. Ini untuk guru di TK Mandiri ini ya Pak, yang untuk yang keempat. Kemudian yang kelima, jawaban dari yang kelima, literasi dan numerasinya. Literasi kita menggunakan bernyanyi dan bertepuk, numerasinya kita menggunakan memakai bahan lost part. Jawaban untuk yang keenam, di TK Mandiri ini mempunyai 1 laptop dan 1 printer. Yang nomor 7 mengikuti penelitian dalam bidang IT. Jadi yang dilakukan guru di TK Mandiri ini kita menyarankan untuk mengikuti latihan di bidang IT agar kemampuannya lebih berkompeten lagi. Karena memang untuk mencari tenaga pendidiknya susah, untuk mencari anak didiknya juga kita ada keterbatasan gitu. Kenapa? Karena di situ ada 2 TK Mandiri ini, ada TK Mandiri ini 1 dan TK Mandiri ini 2. Nah, yang TK Mandiri ini 1 ini jumlah penduduknya lumayan banyak. Nah, yang di TK Mandiri ini 2 ini memang sebagai contoh kampung KB pada saat itu. Jadi karena terus sudah dibikin seperti itu, jadi penduduknya sudah, ya sudahlah, anak 2 saja cukup, anak 3 saja cukup begitu. Jadi kita memang kekurangan tenaga pendidik dan siswanya. Mempunyai keinginan belajar sendiri melalui media sosial. Jadi kami salut kepada untuk guru Mandiri ini TK 2, ia mempunyai keinginan belajar sendiri dari media sosial, entah itu dari TikTok atau dari Instagram. Selain kita menyarankan bahwa mendatangkan tenaga yang kompeten secara gratis, tidak membayar, mereka juga berkeinginan untuk belajar sendiri secara mandiri. Yang ke-8 ada program Word, Excel, PPT, PowerPoint, dan Canva. Kita lebih ke Canva, karena memang pada saat kita datang ke sana, kita menanyakan sendiri kepada gurunya. Kita mempunyai wacana, ini loh Bu yang mau kita pelajari, panjenengan milih yang mana. Ternyata guru di sana lebih tertarik untuk membuat Canva, karena sebelumnya sudah melalui media sosial bahwa oh ternyata Canva itu menarik ya gitu. Kita bisa buat apa saja di situ. Kita bisa buat presensi anak di situ, kita bisa buat PPD di situ, kita juga bisa buat presensi di situ. Jadi begitu gurunya tertarik, kita juga semakin excited untuk menjalankannya. Yang 9, kemudahan untuk mendapatkan elemen yang ada di tempat ditempelkan di PPT. Selanjutnya Bapak. Ya, setelah melakukan wawancara tenaga pendidik di TK Mandiri 2, kami mengambil kesimpulan bahwa terdapat permasalahan dalam meningkatkan kemampuan di bidang IT. Oleh karena itu, kami memberi saran dan arahan yang membangun untuk memotivasi tenaga pendidik agar lebih berkompeten lagi. Selanjutnya, setelah melihat permasalahan di atas, maka kami mengadakan kunjungan dan memberikan pengetahuan tentang IT. Contohnya kita memberi informasi tentang cara mengoperasikan Canva untuk mendesain dosis PPDB. Alhamdulillahnya sudah terlaksana, sudah diupload kemarin untuk gurunya yang di sana. Jadi saya sempat screenshot, juga sempat saya upload di story saya. Alhamdulillah yang kita ajarkan, yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini adalah dokumentasi. Foto yang pertama yang seperti sepur-sepuran itu kita survei di tempat ya Pak, pertama kali kita datang. Lalu yang kedua kita berada di kelasnya. Sebenarnya untuk kelasnya kita cukup menarik ya, karena ramai banget. Saya suka. Lalu depannya juga ada pohon mangga, itu adem banget gitu. Cuman memang keterbatasan tenaga pendidik dan siswanya. Yang ketiga kita ada di dalam juga. Ya, yang itu ada MMT segala ya. Lokasinya di kabupaten mana ini? Itu ada di Demak Bapak, Wonosalam. Wonosalam Demak. J. Ini kita membuat dari Canva yang itu, membuat PPDB dari Canva yang kemudian
para gurunya diupload sendiri. Jadi seperti ini hasilnya. Ini brosurnya ya, yang kanan atas ini ya. J. Sudah keren, menarik. Akreditasi B ya. Ini sekolahannya salah satu anggota kelompok? Iya, ada di Apa? sekolahnya Bu Yani. J. Bunda siapa nih yang sekolahnya di sini? Ada Bunda Yani, Bapak. Oke, ya. Nanti kalau di mata kuliah manajemen penyelenggaraan PAUD ketemu saya lagi, ini proyeknya adalah pendampingan akreditasi. Dari B harus bisa jadi A nanti ini. Iya, Amin. alhamdulillah. Amin. Matur Lanjut suwun. ya. J. Ini yang di depan. Nggih, jadi gurunya ada 3, yang di tengah itu ibu kepala sekolahnya, Bu Ike, yang di sampingnya ada Bu Sri, dan yang ketiga Bu Yani yang ikut sama kelompok kita. Keren. Sudah jadi ini tugas UASnya. Sudah, kita meluangkan waktu sangat, dan saya sendirian dari Kudus, Bapak. Alhamdulillah, semuanya sudah Oh, sesuai. nggak bisa kelompok ya, luar biasa. Sebenarnya ingin misa, tapi karena sudah dekat, jadi ya sudahlah. Sudah kembar dampit tak terpisahkan. Udah sehati, Pak. Sudah sah. Udah sehati, udah klub ya. Iya, padahal lumayan ya dari Kudus ke Demak kan nggak jauh ya. Kita Oke. butuh PP 5 jam, Bapak, dari Kudus sampai Demak. Oh iya? Iya, Oh, karena jauh banget Kudusnya ya. perbatasan Ujung ke ujung. Pati dan Demak. Helm? Oke, baik. Iya, baik, sudah selesai paparannya. Ya, terima Sudah, kasih Bunda Nur Afifah dan teman-teman Bunda Yani termasuk yang sekolahnya di sini. Surprise kalau setiap kali ngelihat laporan hasil proyek lapangan terus foto bersama pakai jas UGRIS itu saya yakin memberikan banyak dampak positif tidak hanya bagi sekolah dan mahasiswanya tapi bagi branding universitas juga ya. Karena kita berusaha untuk teman-teman menjadi duta ya, menjadi duta yang mewarnai UGRIS di semua provinsi, kabupaten, kota, dan pada akhirnya juga meningkatkan kepercayaan dan jumlah mahasiswa kita dari waktu ke waktu. UGRIS ini unik teman-teman karena pada saat pandemi saja jumlah mahasiswa barunya itu tetap tinggi. Setelah pandemi selesai naik terus, setiap tahun naik terus. Ya mungkin doa dari para guru sebagai stakeholders-nya Universitas PGRI Semarang ya, para anggota PGRI se-Jawa Tengah dan juga mungkin beberapa pembenahan dan aktivitas yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dengan biaya yang terjangkau itu direspon baik oleh masyarakat. Ini kalau teman-teman tahu saya ngajarnya dari mobil ini dalam perjalanan Semarang ke Jogja, pas kena jadwal kuliah ya melipir dulu. Karena virtual background di belakang jadi nggak kelihatan kalau lagi di belakang setir. Nggih, matur nuwun Bunda Nur Afifah dan teman-teman menginspirasi, bisa jadi contoh juga untuk nanti di kelas-kelas berikutnya saya akan ambil contoh untuk random ya dari karya-karya sebelumnya bisa menjadi inspirasi dan juga ide kreatif selanjutnya. Monggo ke kelompok berikutnya kalau ada yang ingin sharing. Ini saya stop share dulu. Sebelum nanti saya closingnya dengan membuka kembali paparan tentang pembinaan kompetensi mengajar di awal perkuliahan. Untuk kita lihat proyek kita ini sebetulnya dalam rangka apa sih? Apakah berkontribusi dalam peningkatan kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah dan seterusnya. Ada lagi yang ingin sharing, kalaupun belum tertulis seperti kelompok barusan, boleh diceritakan dulu, nggak harus sudah share screen. Nggak ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, saya yang share screen. Sebentar. Bunda Leni Rahmawati ingin berbagi. Sebelumnya ada yang mau saya tanyakan dulu, Pak. Oke.
Kebetulan di kelompok saya itu memang kita terpaut jarak yang sangat jauh sekali, Pak. Saya Jepara, sedangkan teman-teman kelompok saya itu ada yang di Batang, terus pokoknya jauh gitu, Pak. Jadi kemarin kami sempat memisah gitu. Terus saya memang proyek lapangannya milih di lembaga saya sendiri. Kemudian di lembaga saya itu ada 2 mahasiswa UGRIS, Pak. Cuman kita beda kelas. Jadi RPL juga. Mohon maaf, saya ajak kerjasama untuk bersama-sama untuk proyek lapangan ini, boleh ya, Pak? Mereka mata kuliah saya juga di kelas yang lain. 1B, Pak. Oh iya, kemarin memang ada info mau lintas kelas ya, karena kendala saya udah oke kan. Asal nanti diinfokan di covernya tugasnya ini kelas mana dan kelas mana, supaya nggak cari-cari nanti kan. Oh gitu, Pak. Kemarin sementara kita pembuatan pelaporannya 1, Pak. Jadi saya mau konsultasikan dulu dengan Pak Afif, apakah boleh untuk pelaporannya itu diisi 2 kelas gitu, maksudnya gitu, Pak. Gak apa-apa, masing-masing kan nanti upload di spadanya masing-masing. Iya, terima kasih, Pak. Dan ini kebetulan sudah kami laksanakan, dan untuk pelaporannya juga sudah jadi, Pak. Jadi mohon izin untuk presentasikan, mungkin ada masukan dari Bapak gitu. Boleh. Share screen dari sana atau lewat WA lagi? Minta tolong lewat WA aja ya, Pak. Sudah dikirim ya? Oke, sudah, Pak. Berarti proyeknya di sekolah yang di Batang ya? Di Jepara, Pak. Oh, yang di Jepara. Oke. Okay. Ya, sudah masuk. Sebentar saya download dulu. Oh iya, teman-teman kan masih punya waktu ya sampai awal Agustus nanti untuk UASnya. Nah, itu sambil dirapikan saya masih menemukan banyak typo, salah ketik. Tadi kan ada misalkan tulisan RAS Word, saya yakin maksudnya Microsoft Word gitu ya. Di kelompok sebelumnya ada beberapa yang typo itu nanti disempurnakan. Dan file ini kan nanti bisa berguna untuk berbagai aktivitas lain, termasuk bisa jadi ide skripsi teman-teman. Karena skripsi kan juga berawal dari masalah, kemudian diangkat untuk dicari solusinya melalui metode-metode tertentu dalam pembelajaran misalnya. Oke, sudah tayang ya teman-teman, silahkan dipresentasikan Bunda Leni dan teman-teman. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Afif beserta teman-teman, saya mau presentasikan hasil proyek lapangan saya, yang mana di sini saya mau melaksanakan penelitian tentang ini, Pak. Proyek lapangan kami ini tentang penyusunan KOSP lembaga, KTSP lembaga, kurikulum merdeka ya, Pak. Judul penyusunan KOSP-nya ditulis juga di cover. Oke. Oh, belum ya, Pak? Apa? Ini, oh iya, Pak. Di mana ini kenapa kami mengusung ini, Pak? Karena memang dari lembaga kami itu peralihan dari K13 ke kurikulum merdeka, Pak. Terserang dalam perencanaannya kami masih istilahnya bingung acuan mana yang akan kami gunakan. Sudah beberapa kali cari informasi, tapi tetap masih ragu gitu, Pak. Dan alhamdulillah kemarin setelah mengikuti perkuliahan RPL ini, dapat ilmu dari Pak Afif, utamanya juga dari Bu Ira tentang pengembangan kurikulum. Alhamdulillah semakin kesini kami semakin bisa memahami. Jadi karena memang
di awal ajaran baru ini kita harus memang menyusun kurikulum, jadi kita sesuaikan di kurikulum Merdeka dan kita sesuaikan juga sesuai ajaran yang sudah kami terima gitu Pak. Jadi untuk daftar pertanyaan dan jawaban hasil wawancara yang kami sampaikan, yang pertama yaitu berapa lama lembaga Anda berdiri. Ini saya wawancara dengan wakil kepala sekolah Pak, karena kepala sekolah kami, pengelola sekolah kami sedang sakit, jadi kami langsung wawancaranya dengan wakil kepala sekolahnya gitu. Lembaga kami berdiri dari tahun 2011. Dan kebetulan saya pun juga mengabdi mulai tahun 2011, Pak. Jadi iya ya, berarti sudah berapa tahun nih? 13 tahun ya? Iya, Pak. Dari berdirinya, alhamdulillah saya sudah mulai bergabung di sana. Jadi perkembangan lembaga sedikit bisa mengikuti, Pak. Jadi problematika apa yang perlu... Sudah terakreditasi ya? Sudah, Pak. Tahun berapa? Kemarin tahun 2019, Pak. Oh, akreditasi pertama 2019. Iya, oke. Kalau 2017 ke bawah masih tanda tangan saya. Oh gitu Pak. Tingkat akreditasinya. Mungkin untuk nanti akreditasi berikutnya bisa konsultasi ke Pak Afif ya. Ya, untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana Anda menciptakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan dan menstimulasi perkembangan anak. Di sini dijawab membuat rencana pembelajaran sesuai dengan tahapan usia anak dan mencakup beberapa aspek perkembangan. Yang kedua, menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran agar menarik dan anak senang mengikuti pembelajaran, misalnya menggunakan metode bercerita dengan boneka tangan. Ketiga, beragam main yang direncanakan beragam, 3-4 ragam main agar anak senang dan dapat memilih kegiatannya sendiri. Karena kita masih pakai acuan itu Pak, perhitungan tahapan belajar. Jadi jumlah anak dibagi 2 gitu. Oke. Kemudian yang keempat, memperlengkapan ragam main menggunakan bahan yang aman untuk anak, misal menggunakan bahan alam seperti daun, ranting, pasir, dan lain-lain. Kami juga membiasakan untuk menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita gitu Pak. Jadi memanfaatkan perlengkapan yang ada di sekitar. Jadi lebih meminimalisir memakai APE jadi ya. Kalau di lembaga saya Pak, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara Anda mengelola kelas dan menjaga disiplin di antara murid-murid kecil? Yang pertama, menggunakan bahasa anak dan bisa dipahami. Yang kedua, berarti ada murid-murid besar ya? Gimana Pak? Ini murid-murid kecil, berarti di sana ada murid-murid besar? Kita kan pelayanan kelompok bermain Pak. Jadi dari usia 2,5 tahun sampai siap SD Pak. Sampai usia 6. Oke, ya. Oke. Kemudian yang kedua, membuat aturan kelas dan membangun kesepakatan. Yang ketiga, menjelaskan aturan kelas dan menjelaskan sebab akibat dibentuknya aturan tersebut dengan menggunakan media gambar. Kemudian yang keempat, bagaimana Anda mengidentifikasi tantangan pembelajaran yang dihadapi oleh anak-anak tertentu. Yang pertama, memahami terlebih dahulu tipe pembelajaran apa yang bisa dipahami anak, misal melalui visual atau audiovisual, kemudian baru bisa ditentukan langkah berikutnya. Yang kedua, memahami minat belajar anak, misal si A pendiam, dia mulai aktif ketika menjumpai gambar. Kemudian pertanyaan yang kelima, selain visual dan audio atau audial, satu lagi apa? Ada 3. Ya, visual, audiovisual itu. Satu lagi kinestetik. Oh iya Pak. Jadi ada yang belajarnya tuh lebih cepat pakai dilihat. Ada yang lebih cepat didengar, ada yang lebih cepat dengan gerakan visual, audial, atau kinestetik. Monggo lanjut. Oke. Pertanyaan yang kelima, apakah di lembaga Anda mengajar sudah menggunakan kurikulum Merdeka? Belum. Kami masih menggunakan kurikulum 13, namun kami sudah mencoba untuk belajar mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kemudian yang keenam, apa kendala utama yang Anda hadapi dalam mengimplementasikan kurikulum dan memenuhi standar pembelajaran yang ditetapkan? Pembuatan media pembelajaran masih terbatas, kurang pemahaman tentang penyusunan kurikulum Merdeka, penguasaan teknologi informasi yang kurang utamanya dalam hal mengaplikasikan Canva. Yang ketujuh, dalam pembelajaran pendidik menggunakan teknik penilaian apa saja? Kami menggunakan teknik checklist, sudah mencoba teknik anekdot dan portofolio, tapi belum tercover. Jadi kami ini Pak,
utamanya kami juga ingin mengikuti Canva ya Pak ya, pembelajaran Canva, tapi pertimbangan saya kenapa saya memilih untuk kurikulum penyusunan kurikulum Merdeka, karena yang benar-benar kami perlukan saat ini itu Pak, langkah pertama yang harus segera dibuat gitu. Kemudian yang ke-8, apakah boleh Bunda jika kami mengadakan kegiatan sosialisasi atau belajar bersama dengan semua Dewan Guru mengenai kurikulum Merdeka di lembaga Sya'roriyah ini? Tentu saja boleh. Kapan kegiatan itu dilaksanakan? Kemudian kami meminta izin Pak untuk melaksanakan kegiatan kami sudah mulai tanggal 1 kemarin Pak. Karena memang di lembaga kami sudah terjadwal untuk kumpul semua Dewan Guru itu setiap hari Senin. Jadi saya langsung menyikapinya di hari Senin sudah mulai terjun di lapangan Pak, begitu. Kemudian dari hasil analisis wawancara, setelah saya melakukan wawancara menemukan jawaban seperti daftar pertanyaan di atas, maka saya merencanakan untuk melaksanakan proyek lapangan berupa penyusunan kurikulum PAUD. Ini kami laksanakan 2 kali Pak, 3 kali. Yang pertama itu memang wawancara, yang kedua langsung kita istilahnya memberikan materi tentang penyusunan kurikulum dan kita melakukan praktek langsung. Dan ini kami laksanakan di hari Senin tanggal 1 Juni 2024 dari jam 8 sampai selesai. Awalnya saya mepresentasikan ekspektasi saya sampai jam 11 Pak. Tapi ternyata minat dari teman-teman guru itu harus tuntas. Jadi sudah alhamdulillah apa yang saya sampaikan bisa diterima dan pengen lanjut sehingga sampai jam 2 Pak kemarin. Gitu di hari pertama. Materi dari mata kuliah inovasi berarti yang dipakai ya? Gimana Pak? Materi untuk proyek lapangan ini diambil dari mata kuliah Bu Ira? Iya Pak, betul. Inovasi PAUD ya? Pengembangan kurikulum Pak. Oh, pengembangan kurikulum, oke. Iya. Kemudian kami juga menggunakan ini Pak, ada susunan acaranya, jadi terkesan formal gitu. Jadi ada pembukaan, ada Al-Fatihah ya. Gimana Pak? Biasanya dibuka dengan basmalah, ini dibuka dengan Al-Fatihah. Oh, sih. Komplit. Al-Fatihah biar ini Pak. Memang terbiasa Al-Fatihah di lembaga kami Pak, supaya apa yang kita rencanakan semoga bisa terlaksanakan gitu. Kemudian ada isian materi, praktek penyusunan, tanya jawab, doa, penutup, kemudian foto bersama. Untuk di hari keduanya itu kami laksanakan di hari Rabu tanggal 3. Ya, ini untuk acaranya juga sama Pak. Tapi ini lebih kita diskusi dan presentasi hasil penyusunan. Jadi kemarin di hari pertama kita sudah presentasikan, terus juga kita sudah praktek. Jadi teman-teman kita bagi 3 kelompok menyusun. Jadi di hari Rabunya ini kita presentasikan di masing-masing teman-teman yang sudah kami bentuk kelompok itu tadi. Dan alhamdulillah teman-teman sudah mulai memahami Pak. Dan ini juga sudah proses sampai ke pembuatan modul ajar gitu. Kemudian lanjut di bawahnya Pak. Nah ini modul ajar di kurikulum Merdeka isinya apa? Gimana Pak? Modul ajar kalau di kurikulum Merdeka isinya apa? Lebih ke ada tujuan pembelajarannya juga itu ya Pak ya? Ya, TP, ATP, dan media pembelajaran. Iya betul, Pak. Kalau orang dulu kan membayangkan modul ajar itu ya buku diktat atau buku ajar. Nah kalau di istilah di kurikulum Merdeka beda isinya. Kalau dulu lebih ke RPPM ya Pak ya. Sekarang sudah ke modul ajar. Iya Pak. Lanjut ya Pak ya. Kemudian di hari pertama saat mengadakan kegiatan ini, semua Dewan Guru antusias dan senang serta siap untuk mengikuti kegiatan dan belajar bersama. Dari waktu yang kami jadwalkan, ternyata semua Dewan Guru bisa menerima dan memahami apa yang saya sampaikan, sehingga menginginkan agar bahasan diselesaikan sampai tuntas. Yang semula terjadwal selesai jam 12 di hari pelaksanaan, selesai sampai jam, ini maaf Pak, saya ketik jam 11, selesai jam 2. Di hari kedua, semua Dewan Guru dapat menuangkan apa yang sudah dipahami dengan mewujudkan hasil penyusunan kurikulum PAUD.
Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, yang pertama dalam penyusunan kurikulum PAUD harus mengikuti acuan sesuai yang berlaku, maka diperlukan adanya workshop atau pelatihan. Kemudian yang kedua, agar bisa dipahami dan tersampaikan, maka diperlukan praktek secara langsung. Yang ketiga, dalam menentukan tema dan ragam main perlu memperluas pengetahuan dan harus bisa mengembangkannya. Untuk rekomendasi, 1. Perlunya mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan tentang kurikulum dan cara penyusunan serta cara mengajarnya. Yang kedua, mempelajari dan memperdayakan aplikasi ID Belajar. Gitu, Pak. Belajar.id. Oke, maksudnya itu, Pak. Oke, ini dokumentasi kegiatannya, Pak, waktu kita wawancara. Ini berdua ya kelompoknya? Iya, Pak. Kelas 1A dan kelas 1B. Kebetulan tidak satu kelas, Pak. Tapi kita satu lembaga, Pak. Iya ya, kok bisa terpisah kelas ya? Oke. Itu mungkin karena pendaftarannya mungkin ya, Pak. Awalnya kan saya gabung dulu. Oke. Terus teman saya punya minat pengen gabung tapi masih terhambat izin kayaknya gitu, Pak. Jadi nggak sama waktu daftarnya gitu. Oke. Ini masih wawancara. Ya. Kemudian nah, ini hari pertama, Pak, kita ya menyampaikan materi tentang penyusunan kurikulum. Gurunya banyak ya? 16, Pak. Wow, 16 ikut semua? Alhamdulillah ikut semua, Pak. Kepala pakai istilah dewan guru ya? Dewan guru. Iya, kalau jumlahnya cuma 3 kan nggak jadi dewan guru. Oke, banyak, Pak, 16 ini. Mantap. 16 guru, alhamdulillah semua bisa ikut. Karena mahasiswa UKRIS, jadi dapat materi terbaru dari Bu Ira, ya pede ya. Bu Ira ini juga fasilitator sekolah penggerak, narasumber nasional juga. Jadi materinya pasti yang terbaru, penilai pengawas saja kadang belum punya. Iya, Pak. Mantap, Pak, waktu menyampaikan. Pede. Ya. Ini masih hari pertama. Semua guru punya laptop ya? Alhamdulillah, Pak. Kalau di sekolah lain kadang satu dipakai bersama-sama, kan ini kalau semua sudah ada, makin mantap. Iya, Pak. Kalau bahasa Indonesianya Sa'roniyah artinya apa ya? Ini, Pak. Karena yayasannya memang Sa'roniyah, Pak. Jadi lembaganya juga namanya Sa'roniyah. Ya, wah mantap ini. Nanti saya buat jadi contoh juga untuk di project, sebagai project mahasiswa semester ini untuk mahasiswa semester depan. Nah, ini hari keduanya, Pak. Seragamnya berbeda lagi ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, baik. Gak kerasa nih kita jam 14.57 dan baterai laptop saya makin tipis. Karena nggak ngecas di mobil posisinya. Oke, keren banget ya teman-teman. Walaupun berdua tapi berdampak maksimal. Demikian hasil proyek lapangan saya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan paparan ini artinya ya mewakili ya dari satu kelas, mungkin semua juga masih berproses, kita masih punya waktu sampai awal Agustus untuk menyempurnakan beberapa typo tadi masih bisa teman-teman sempurnakan, dan sekali lagi topik ini juga bisa untuk inspirasi atau tema deskripsi. Kalau teman-teman nanti ketemu Bu Ira lagi di mata kuliah metodologi penelitian, hal-hal seperti ini bisa diangkat. Nah, di awal perkuliahan saya berikan materi ini ya, tentang model kompetensi guru. Nah, sebetulnya yang teman-teman lakukan dengan proyek lapangan, tidak lain tidak bukan dalam rangka dengan melakukan atau mengerjakan proyek ini, teman-teman sekaligus menguasai implementasi dari pembinaan kompetensi mengajar, yang ujungnya nanti meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di kompetensi guru itu ada beberapa kategori teman-teman, salah satunya kategori pengetahuan profesional. Nah, kalau teman-teman baca ini kan tentang IKM. Nah, berarti teman-teman proyeknya tadi sekaligus untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang pengetahuan profesional.
Ada juga teman-teman yang mungkin proyeknya tadi membuat APE atau Canva, nah itu masuk kategori praktek pembelajaran profesional. Kalau yang tadi kan pengetahuan profesional, kalau ini pembelajaran profesional dengan Canva, dengan APE yang inovatif akan meningkatkan pengembangan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman, menyusun desain, melaksanakan dan merefleksikan pembelajaran yang efektif. Kalau ada yang pembelajaran Word, Excel atau Excel itu bisa juga dalam rangka membantu melakukan assessment, dibuat tabel-tabel dan seterusnya. Ada juga yang pelibatan orang tua, wali murid dalam pembelajaran. Nah, ini semua intinya beberapa kategori dan indikator yang jika dilakukan secara konten, secara berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah. Sekali lagi tidak terpisahkan di Perdirjen yang baru ini, model kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah. Materinya sudah saya upload semua di Spada, teman-teman bisa jadikan sebagai materi, bahan, dan inspirasi dalam mengembangkan kompetensi di sekolah. Ya, intisarinya itu teman-teman, materi kuliah kita selama 1 semester ini saya sampaikan selamat ya teman-teman sudah menuntaskan semuanya. Beberapa pertemuan memang didedikasikan untuk mengerjakan proyek lapangan dengan pengertian dengan melakukan langsung kita juga belajar. Kalau siswa kita dengan bermain mereka belajar, kalau kita dengan mengimplementasikan kita belajar. Monggo sebelum saya tutup, Bunda Kholifa, ada yang mau ditanyakan atau mau presentasi? Kalau waktunya habis ya. Maaf Pak, ini kan punya saya kan sama Canva. Apa perlu itu diganti apa enggak ya? Nanti dikiranya meniru. Ini sudah selesai. Oh, sama, banyak yang sama. Kalau ide kan macam-macam. Yang penting proyeknya kan di sekolah yang berbeda. Mau sama Canva-nya, mau sama kurikulum merdekanya nggak masalah. Kan di sekolah yang berbeda toh? Nggih, sekolah berbeda tapi kan ini hampir mirip kan sama-sama Canva. Nanti Kak dikira meniru atau gimana, tapi ini sudah selesai. Nggak apa-apa, tapi ingin dipaparkan, di-share di grup dulu. Nah, kalau perlu kita kuliah tambahan biar tambah mulus kuliahnya. Ya kalau ingin di-share ke kita semua untuk pembelajaran, di-share di WA Group, nanti saya akan pelajari dan beri penguatan. Cuman waktunya sudah habis, baru ngajar 2 kelas saya, baterai saya sudah tinggal 19%. Waktunya juga sudah hampir habis. Mungkin demikian dulu ya teman-teman, kita cukupkan dulu perkuliahan pada semester ini. Mungkin nanti teman-teman akan ketemu mata kuliah manajemen penyelenggaraan PAUD, pengelolaan TK, itu isinya akreditasi. Isinya memenuhi 8 standar nasional PAUD, persiapan persyaratan akreditasi, persiapan visitasi akreditasi. Dan banyak kelompok yang berhasil mengantarkan sekolah akreditasi A. Ada yang ketemu saya di mata kuliah filsafat ilmu dan logika dan metodologi penelitian. Nah itu garap skripsi. Filsafat ilmu logika tuh merumuskan masalah di bab 1, kalau metopen bab 1, 2, 3. Artinya proposal skripsi. Atau mata kuliah sumber belajar media pembelajaran. Nah kalau itu bikin PPT menarik interaktif dan bikin aplikasi mobile, pakai CapCut, Canva, pakai KineMaster dan lain sebagainya untuk proyeknya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih atas kebersamaan selama semester ini. Sampai ketemu di mata kuliah berikutnya. Sukses di UAS di semua mata kuliah ya. Kita akhiri perkuliahan dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak.